Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus Nike menggunakan framework Double Diamond. Untuk langkah yang pertama dari framework ini, kita akan menemukan discovery, yaitu di mana kita mencari masalah-masalah yang ada dalam sebuah kasus. Di sini, dari hasil diskusi saya bersama kelompok saya, kami menemukan cukup banyak permasalahan yang terjadi. Yang di sini saya kelompokkan menjadi 6 permasalahan utama, yaitu yang pertama, adanya HR yang tidak profesional. HR, di perusahaan IT, mereka tidak mendengarkan, keluhan dari para pekerja wanita yang menjadi korban diskriminasi gender dan cenderung untuk, mengabaikan adanya kasus tersebut. Kemudian yang kedua, ada juga kasus di mana karyawan menganggap bahwa mereka dipecat secara kurang etis oleh, pihak Nike sendiri, di mana pada saat itu mereka dipecat hanya dengan menggunakan layar PowerPoint yang menampilkan nama mereka yang dipecat. Kemudian yang kedua, adanya diskriminasi gender. Dalam perusahaan Nike sendiri, perempuan sulit untuk mendapatkan promosi jabatan daripada karyawan laki-laki. Kemudian, hal tersebut tentu saja mengakibatkan adanya ketimpangan gaji. Dan selanjutnya, dalam perusahaan Nike sendiri, pendapat dari kaum perempuan itu kurang didengar karena produk-produk mereka juga lebih cenderung mengutamakan di segmen pasar laki-laki. Karena itu, mereka perempuan juga tidak diikutsertakan dalam beberapa proyek produk penting, contohnya dalam produk segmen yang dianggap jadi segmen laki-laki, yaitu di produk basket. Kemudian adanya pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan juga yang dilakukan oleh para eksekutif dan juga beberapa uh, karyawan dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, karena dari diskriminasi gender mengakibatkan sulitnya perempuan untuk mendapatkan promosi jabatan, maka berakibat pada kurangnya pemimpin wanita dalam Nike. Kemudian, seperti yang kita ketahui tadi bahwa HR-nya kurang peduli terhadap adanya diskriminasi gender karena mereka cenderung mengabaikan laporan-laporan yang telah diajukan kepada mereka. Dan adanya kelompok FOT. FOT itu adalah Friends of Trevor, yaitu sebuah kelompok di mana para eksekutif atau karyawan laki-laki beberapa mereka membentuk suatu kelompok untuk saling melindungi atas tindakan mereka dalam melakukan diskriminasi gender dan juga sebagai jalur sebut saja jalur orang dalam untuk mempermudah dalam promosi jabatan. Kemudian adanya perbedaan perspektif antara pelaku dan juga korban diskriminasi gender sehingga mengakibatkan adanya penolakan terhadap laporan. Jadi dari sisi pelaku mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan bukanlah diskriminasi gender, sedangkan dari sisi korban mereka mengatakan bahwa yang mereka alami itu adalah sebuah diskriminasi gender. Kemudian permasalahan yang ketiga, adanya diskriminasi ras. Dari luar naik pada saat itu memang terlihat sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi perbedaan. Mereka terdiri dari cukup banyak ras-ras yang berbeda dalam perusahaannya. Tapi nyatanya masih ada diskriminasi ras dan budaya untuk mengunggulkan ras kulit putih dalam perusahaan itu sendiri. Kita lihat dari uh, banyaknya persentase manajer atau pemimpin-pemimpin yang kulit putih daripada yang non kulit putih. Kemudian yang keempat, adanya kesalahan dalam proses operasi. Pada kasus ini dituliskan bahwa eksekutif dari Nike tidak mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan produk pada segmen wanita sesuai dengan yang seharusnya dan malah mengalihkan dana tersebut kepada segmen pria, yaitu contohnya adalah pada segmen basket. Kemudian yang kelima, adanya kesulitan dalam pasar. Karena beberapa permasalahan yang sebelumnya saya sebutkan seperti kurangnya pemimpin wanita, kemudian diskriminasi gender, adanya kesalahan proses dalam pengalokasian dana, menjadikan naik kesulitan dalam mengembangkan dan menstabilkan produknya pada segmen pasar wanita. Sedangkan pada saat itu, bahkan hingga saat ini, segmen pasar wanita adalah salah satu segmen yang memiliki potensi besar dan bergerak cukup cepat.
Sehingga seharusnya jika Nike dapat memanfaatkan sektor ini dengan baik, akan dapat meningkatkan growth rate mereka. Nah, karena Nike masih kesulitan dalam mengembangkan dan menstabilkan produknya pada segmen pasar wanita ini juga, dan kasus-kasus yang dialami lainnya, maka menuntut Nike pada penurunan growth rate pada saat itu di tahun 2016 dan 2017. Kemudian di langkah yang kedua dalam framework double diamond adalah define. Nah, kita menentukan prioritas masalah yang harus yang menjadi akar dari permasalahan yang terjadi. Di sini saya menemukan bahwa ada dua permasalahan utama yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang lain juga. Yang pertama adalah diskriminasi gender, pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya HR yang tidak profesional. Selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga yaitu develop. Di sini pada langkah ini kita akan mengembangkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang telah kita temukan dalam langkah kedua yaitu di dalam langkah define. Di sini setelah saya brainstorming dan mencari-cari di berbagai sumber, saya menemukan beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan Nike. Yang pertama adalah pemasangan CCTV, kemudian yang kedua pembuatan regulasi tentang diskriminasi gender, yang ketiga rekrutan lebih banyak anggota wanita, dan yang keempat menggunakan sistem kerja virtual, dan yang terakhir adalah dengan mengganti HR. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan terjadi, kita akan menentukan prioritas mana ide yang membutuhkan usaha lebih sedikit dan memberikan hasil yang lebih besar. Dalam prosesnya, saya telah menemukan tiga solusi yang dapat kita terapkan dalam proses deliver. Dalam proses deliver, kita menentukan ide-ide yang menurut kita cocok sesuai dengan kebutuhan dan kemudian efektif dan efisien serta membutuhkan sumber daya yang sedikit dan memberikan hasil yang optimal. Di sini saya menemukan bahwa kita setidaknya memerlukan tiga hal ini untuk diterapkan secara bersamaan atau berurutan untuk mengatasi permasalahan diskriminasi gender dan juga yang kurang profesional. Yang pertama adalah dengan mengganti HR. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa sebenarnya mungkin dari sisi HR sendiri yang mengabaikan laporan-laporan yang terjadi karena dari kesadaran HR tersebut yang kurang. Sebenarnya hal ini tidak selalu berhasil dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengganti HR karena memerlukan perekrutan lagi dan mungkin pelatihan dan pembiasaan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dapat juga sebagai salah satu alternatif yang cocok apabila HR yang terpilih selanjutnya adalah yang telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini tentu saja HR yang paham tentang perlunya kesetaraan gender dan juga peduli terhadap anggotanya dan tidak hanya pada keuntungan semata. Kemudian setelah adanya HR atau orang yang berpengaruh dalam proses uh, untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu adanya regulasi agar dari HR sendiri bisa menetapkan apa-apa ya yang perlu dilakukan dan juga lebih mudah dalam mengatasi kasus ini. Pembuatan regulasi di sini yang pertama harus memiliki penjelasan tentang apa itu diskriminasi gender sehingga bisa menyamakan perspektif dari seluruh anggota atau peserta dari perusahaan Nike itu sendiri terhadap diskriminasi gender. Kemudian yang kedua harus berisi tentang hukuman yang jelas nyata terhadap siapapun yang melanggar regulasi yang telah dibuat. Setelah adanya HR, orang yang bertanggung jawab dan juga regulasi untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu adanya bukti-bukti agar dari sisi HR sendiri bisa lebih mudah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan juga dari pelaku tidak dapat mengelak lagi. Makanya dari itu kita membutuhkan pemasangan CCTV. Tentu saja di lokasi-lokasi yang strategis yang kemungkinan terjadi adanya kasus-kasus diskriminasi gender atau mungkin pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, setelah adanya tiga hal ini, yaitu orang yang berkuasa terhadap permasalahan untuk memberikan hukuman dan juga kemudian yang kedua adanya regulasi yang jelas dan ketiga adanya bukti, maka tindakan diskriminasi gender atau pelecehan seksual juga dapat dicegah
dan juga diatasi dengan mudah dari perusahaan X sendiri. Sekian dari saya, Ega Sandinata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.